Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Wayan Agus Warjaya dimanapun sobat Iwas Inspirasi berada. Semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang fenomena situasional yang ada di Bali ini, yaitu tentang bule perang bahasa Bali. Mungkin kita akan bahas ini bersama dengan penglingsir kita Jero Mangku Putuliang. Bagaimana menurut beliau? Mungkin Jero Mangku, bagaimana menurut Jero Mangku niki tentang fenomena bule perang bahasa Bali di Mensos niki Jero Mangku? Thank you. Halo sahabat-sahabat Iwas Inspirasi dimanapun berada. Halo sahabat Iwas Inspirasi dimanapun kalian berada. Tolong subscribe, like, share, and comment, please. Thank you. Like, comment, dan subscribe di bawah ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau menurut pandangan dia, ya masalah bule perang bahasa Bali di Mensos, dia sangat merasa bangga sekali. Kenapa? Kita kan juga belajar bahasa Inggris, bahasa asing, dan bahkan bukan Inggris saja, segala bahasa, karena gitu. Nah, tujuan kita belajar bahasa seperti itu kan juga ada kepentingan secara ekonomis, bisnis maupun dalam bahasa komunikasi untuk ya melancarkanlah kita membuka cakrawala kita untuk kita tuh mungkin bekerja ke luar negeri kan begitu ya. Nah itulah yang Tiang rasakan juga karena Tiang juga ya emang pahamlah sedikit bahasa Inggris gitu kan. Nah kalau masalah bule bisa berbahasa Inggris, dia juga ingin mempelajari seperti halnya kita belajar bahasa asing sebagai komunikasi terhadap orang Bali. Kenapa Tiang bangga ada orang asing mempelajari bahasa Bali? Bukan hanya itu saja, bahkan termasuk tradisi-tradisi Bali. Juga dia pelajari, bahkan dia adopsi, dikembangkan di negaranya sendiri seperti tarian, gamelan. Nah, bahkan agama kita pun sekarang itu ada dikembangkan di luar negeri. Buktinya di Jerman ada pura, di Australia ada. Jadi di sini kita harus bangga melihat bahwa bahasa yang kita miliki ini bukan hanya milik orang Bali, tapi orang lain juga ingin memiliki bahasa kita. Tetapi yang Tiang sayangkan, orang Bali lah sekarang yang jarang mau mempelajari bahasanya sendiri. Nah, bagaimana nih ke Jero Mangku? Kalau menurut Tiang sendiri, disinilah pentingnya sekarang para penyuluh bahasa Bali dan bagi masyarakat Bali khususnya jangan mengajarkan hanya dengan bahasa komunikasi nasional, tapi ingatlah karena bahasa Bali itulah bahasa ibu. Jika kita kehilangan bahasa ibu, berarti kita sudah kehilangan identitas, jati diri kita telah rapuh. Karena bahasa Bali itu ya merupakan bahasa tuntunan awal. Seperti yang katakan Bali inilah buana lingga atau bumi yang penuh bersinar terang. Dan dalam bahasa Bali ini ya ada istilahnya yang namanya sorsinggih atau bahasa basite. Dan baik dalam tulisan sastra Bali pun memakai juga sorsinggih bahasa. Nah ini bahasa kita itu ternyata ya apa yang Tiang pelajari dalam berbagai macam goresan-goresan lontar maupun dalam wirama-wirama yang tertulis. Di sini mengajarkan yang namanya bahasa basite yang sangat adiluhung. Jadi sorsinggih dan madya diajarkan di saat tatanan kita beretika. Nah sekarang Tiang melihat sendiri, Tiang sangat sedih pada saat nuwur sulinggih misalnya atau menghadapi orang-orang suci. Kadang-kadang banyak keluarga yang kelimpungan, soalnya tidak ada bisa yang nyamberame atau ya istilahnya bertutur kata pada sang suling. Bahkan mereka pasti bahasa asing, kan aneh kan? Sebagai orang Bali kan itu anehnya. Gitu loh. Nah. Tapi sorsinggih sedang nak lisir dan purun mayoritas. Nah inilah karena kita ini akhirnya kehilangan jati diri sudah. Awalnya kita sudah grogi kan, berarti kehilangan jati diri. Keyakinan kita terhadap kebenaran bahasa kita ini ada hilang kan? Kan begitu. Betul. Nah makanya marilah kita sekarang ajarkan anak-anak kita dari kecil ya dengan sapa atau tutur bahasa memakai bahasa Bali yang madya.
Dan kalau kita bicara bahasa Bali umum, kan tergantung di skala patra, di semua cara, dimanapun itu pembicaraan yang harus dibicarakan sesuai juga dengan kaidah-kaidah desa itu sendiri. Sama dengan di Buleleng, bahasa itu ada bahasa yang egaliter, hubungan yang paralel di antara baik itu dengan Ide Bagus, baik itu dengan Nana Agung, Gusti dan siapapun. Kalau bahasa pergaulan sehari-hari ya mereka memakai bahasa pergaulan Buleleng, itu bahasa yang ya istilahnya ya anggaplah bahasa sor gitu loh, sebagai wujud dari bahasa pergaulan. Walaupun Buleleng dikatakan kasar dalam berbahasa, tetapi hatinya kan belum tentu kasar, tapi itu wujud daripada bahasa pergaulan. Tetapi dalam etika kita tingkatkan jika kita berbicara di mana tempat kita berbicara kan ada etik. Iya, betul. Dan ini. Nah, kalau kita mau mengajarkan budaya Bali, nah marilah kita kembangkan budi dan daya kita. Budi kita itu apa? Nah, itu loh. Keyakinan kita kukuhkan dari hati yang paling dalam untuk mencintai budaya kita. Karena daya itulah kemampuan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan berbahasa, bahasa sendiri kita tidak tahu, ya bagaimana kita punya identitas diri yang mumpuni kan? Ya, kehilangan roh Bali jadi. Nah, contoh negara-negara maju, Jepang, Cina, Korea, Thailand, India, dia tidak hilang bahasanya. Tetap semua di negaranya dia memakai bahkan bahasa-bahasa yang seperti sekarang ditulis mulai dari pemerintahan yang baru ini kan. Ya, Pak Gubernur sekarang ini ya luar biasa, terobosan yang betul-betul kembali dengan ciri mengajarkan Bali. Dia bukan nyombongkan. Nah, itu suatu pertanda untuk menyadarkan masyarakat Bali mencintailah bahasa ibunya kan. Dan sekarang sudah ada pengembangan penyuluhan bahasa Bali kan. Nah, ini sangat penting sekali peranannya. Bukan hanya membabarkan lontar saja, tapi bagaimana mengajarkan bahasa-bahasa itu. Nah, ini mendidik generasi muda dari anak-anak lah kita didik dengan bahasa Bali. Pelestariannya. Misalnya jarang sekali kadang-kadang di keluarga ya anggaplah tempo dulu nih, kadang-kadang di keluarga kita jarang sekali mengucapkan Om Swastiastu. Nah, sekarang sudah mulai itu terjadi kan sebagai salam awal kan. Nah, bahasa sor singgih, tiang nike, nah niki harus dipelajari. Sekarang anak-anak itu kan mengarah kepada kebanyakan ya milenial istilahnya, bahasa milenial kan gitu. Ya, dan banyak fenomena juga di zaman-zaman makin niki anak-anak muda, generasi muda dari awal pun, dari baru masuk SD pun atau dari baru balita pun dicangkokin bahasa-bahasa nasional oleh orang tuanya. Bagaimana menurut Jero Mangkudika? Itulah gaya hidup namanya. Nah, gaya hidup bukan harus merubah dasar kan. Gaya hidup boleh berubah, tetapi dasar hidupnya itu jangan dirubah. Benar? Yang contohnya, yang sering bergaul dengan orang asing, tapi dia tidak pernah berubah karakteristik seperti orang Barat. Tapi bagaimana orang lain itu bisa belajar tentang etika kita, bukan kebarat-baratan, jadi kebarat-birit kan? Betul. Kan bingung jadinya. Nah, makanya dari sekarang kita harus menanamkan kembali, mengajarkan anak-anak kita itu dengan bahasa Bali. Kalau di sekolah itu kan bahasa nasional dipakai. Nah, kalau bisa kurikulum bahasa Bali di zaman sekarang kan ada penyuluhan bahasa Bali. Kembalikanlah ke identitas sebagai orang Bali, manusia Bali dengan bahasa ibunya sendiri, bahasa Bali sendiri. Nah, ini yang penting. Kalau sekarang orang-orang yang sudah milenial diajar bahasa begitu mungkin mental. Karena dia sudah terima sekian puluh tahun diajarkan di sekolah maupun komunikasi sehari-harinya dulu dengan ibunya itu bahasa Indonesia. Nah, ini yang sulit akan merubah mindset. Kan begitu. Nah, mari mindset kita kembali ke awal. Mulailah sekarang. Kalau kita bicara ajak Bali, taksu Bali, inilah kita ajakkan dulu bahasa ibu. Betul. Baru kita bicara taksu Bali. Taksu Bali ini pakem bumi Bali jelas, termasuk budaya itu kan itu loh, budaya itu sendiri betul, jelas mengadopsi tentang sastra Bali kan, dari sastra Bali kan. Nah, sampai sekarang kan kita setiap ada tarian pasti ngangen bahasa Kawi. Nah, ini bahasa Kawi. Nah, itu kan ada bahasa Bali lumrah istilahnya.
bahasa Bali Madya, kan bahasa Bali yang disebut dengan bahasa Bali utama atau kepada siapa. Nah, ini ada tatanan kepada manusia yang sepadan, bagaimana kita pergaulannya. Kan itu seperti yang katakan tadi, ya ada hubungan yang egaliter. Nah, niki ada yang sepadan istilahnya niki, yang tidak ada sorsinggihnya sama sekali untuk keakraban kan niki. Tapi bahasa yang perlu kita tingkatkan bahasa Madya kan niki. Bahasa Madya misalnya kita berhadapan dengan Sulinggih, dengan para pemangku, atau dengan ya yang kita di Bali adanya kasta itu sendiri. Kalau tiang melihat bukan dari segi apa namanya ini, dalam segi dari kedudukan, gitu. Tapi bagaimana dalam kasta itu kalau kita definisikan dengan benar, gitu. Dia bukan mengatakan definisi yang benar. Kasta ini mengajarkan sorsinggih bahasa basite sebenarnya. Ini kalau tiang sama Pak Wayan mungkin saja bisa bicara seperti umumnya lah, sebagai masyarakat umum. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang Puri, Jero, nah ini kan ada bahasa yang Madya kita pakai. Dan bahasa utama ini ya mungkin pada para Sulinggih. Nah yang lebih utama lagi, yang utama itu kan jelas untuk sorsinggih kepada para dewa. Dan kepada dari jalan bakti. Dan nah inilah yang kita harus tata sekarang ini. Makanya penting sekali sekarang pemerintah itu kalau tiang boleh tiang minta kepada instansi terkait gitu loh, di dalam melestarikan bahasa Bali, kembalikanlah bahasa Bali itu dalam kurikulum sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa Bali kembali. Karena muatan lokal itu belum tentu jelek, karena dari muatan lokal bisa menuju internasional kan. Karena kita melestarikan adat budaya Bali. Kalau kita nggak mulai dari balita dulu, dari anak-anak dulu, bagaimana kita memberikan ilmu yang lebih untuk generasi muda, bahkan mereka tidak paham. Dan menurut Jero Mangkuniki, di situasi seperti ini, bagaimana pola dan cara kita untuk memberikan generasi muda atau anak-anak yang sedang, biar mereka pasih untuk pingin suka juga untuk belajar bahasa Bali. Nah, kalau menurut dia, kita mengajarkan anak-anak suka ataupun tidak suka itu kan apa namanya itu balance, kan balance. Kalau orang tuanya sering didengarkan berbahasa Bali, komunikasi dengan bahasa Bali dengan si anak. Anak itu kan bagaikan kertas putih. Betul. Kalau kita sering ditorehkan dengan bahasa Bali yang Madya, sedikit yang halus, atau bahasa biasa dalam pergaulannya, mereka itu pasti akan menyerap. Tapi bahasa Indonesia itu orang secara otomatis tanpa kita pun diajarkan, suatu saat di sekolah kita dapat pendidikan bahasa Indonesia pasti dapat, kita memahami kan, anak-anak itu akan memahami kan. Nah, tetapi pergaulan sehari-hari inilah pentingnya komunikasi di dalam orang tua, dalam keluarga ini dengan orang tua. Inilah si anak butuh didikan dengan bahasa Bali, bahasa ibunya sendiri kan. Kita lihat saja di Jawa, orang Jawa tidak pernah melupakan bahasa Jawanya. Begitu juga orang Cina, walaupun dia ada di Indonesia tetap memakai bahasa Cina. Betul. Kenapa sampai kita orang Bali yang memiliki budaya yang begitu adiluhung gitu loh, kita tinggalkan bahasa ibu kita. Sekarang orang bule komunikasi dengan bahasa Bali, kita akhirnya, bagaimana ini bule ini kan sebenarnya kita harus bangga karena dia bisa mengadopsi bahasa kita. Tapi kita harus melebihi daripada dia kan. Jangan orang Bali sampai dikalahkan oleh orang luar kan, itu bahasa Balinya. Nah, ini pentingnya. Kenapa dia mau mempelajari bahasa Bali? Dia pasti juga ada tujuan-tujuan yang kita belum ketahui atau pahami kan. Mungkin dia memudahkan dia berkomunikasi dengan masyarakat desa, apa aja kepentingannya. Nah, hal itu kan di luar dah jangkauan kita. Mungkin karena fenomena ini mungkin sebagai ciri dari alam Bali atau budaya Bali atau taksunya Bali ini sebagai magnet penarik bagi umat sedunia untuk mencintai budaya Bali ini. Bagaimana menurut Jero? Kalau tiang, inilah bukti nyata magnetik Pulau Bali ini yang begitu kuat menarik minat-minat orang dari luar negeri untuk mempelajari budaya dan juga mempelajari dasar-dasar kehidupan orang Bali dengan bahasa komunikatif orang Bali.
yang mereka tidak miliki. Iya, betul. Kalau di sana kan hantam kromo iu. Iya. Kalau kita kan ada istilahnya bahasa yang bahasa basi desor singgih bahasa, paribasa. Betul. Nah itu berarti mana lebih beretika bahasa kita? Dia melihat etik bahasa kita ini luar biasa nilainya, gitu loh. Dan bahasa kita ini bukan juga bahasa taksu, penuntun gitu artinya nih. Bahasa penuntun dalam kita menjalankan kehidupan. Nah, kalau kita bicarakan masalah budaya Bali, ajak Bali, taksu Bali, nah kita itu harus kembalilah kepada dasar komunikasi kita dulu. Karena kalau kita belajar budaya Bali tanpa kita mengenal bahasa Bali, ya susah. Bagaimana kita berbicara budaya Bali? Bagaimana kita ngajegang Bali? Yang itu nih. Nah, bagaimana kita itu mengagungkan taksu Bali? Karena tuntunan kita ini sudah lepas gitu loh. Betul. Nah itu pandangan tiang. Jadi selama ini juga tiang lihat beberapa komunikasi orang bule pintar bahasa Bali, mereka yang tinggal di Ubud bahkan bisa komunikasi dengan orang Puri kan gitu nih. Dengan orang kita juga dia belajar tentang bebalinan misalnya tentang tapi istilahnya seni Bali, tentang mungkin pengobatan Bali kan banyak nih betul. Tentang meditasi di Bali bagaimana kan, tentang upacara-upacara di Bali dia pelajari itu kan. Tetapi dia punya mindset yang beda dengan kita. Bahkan Amro nih, bahkan dia melihat juga banyak fenomena taksu bagian dari taksu Bali ini sudah dikuasai oleh bule-bule dalam untuk pengobatan, healing, yoga, sarang seni budaya Bali sudah ditransfer ke luar negeri dan mereka udah menjadi guru dari warganya mereka. Dan sekarang pun ke Bali pun kemarin terakhir sebelum Covid ini bule-bule ini banyak datang ke Ubud ini untuk mencari spiritnya Bali yang diajari oleh bule. Itu yang jadi kita sayangi Pak Jero. Makanya begini, kalau menurut pandangan dia dan karena Bali ini seperti apa yang dia katakan sebagai poros bumi, siapa yang tidak tertarik mencari daripada inspirasi di Bali? Karena bumi Bali adalah bumi inspiratif yang dapat menginspirasi jiwa-jiwa manusia yang memiliki jiwa seni dan jiwa bakti. Karena bakti itu kan seni. Seni dalam bakti itu apa? Menghaluskan jiwa. Dari kehalusan jiwa itu akan timbul taksu. Karena penjiwaan itu kan taksu kan? Spirit. Betul. Jadi kalau kita sudah bicara penjiwaan seni, berarti itulah spirit. Karena tuntunan kehidupan. Jadi orang Barat datang ke sini mencari spirit Bali karena dia ingin mengembangkan budaya kita di luar negeri dengan kekuatan taksu Bali niki. Nah, dia bisa jual dengan nilai yang sangat tinggi di negaranya sendiri atau mungkin di luar negaranya sendiri untuk memperkenalkan budaya Bali kan. Iya, betul. Sekarang tiang banyak yang lihat di YouTube ada teman-teman yang mengirimkan tentang budaya Bali yang telah berkembang di luar negeri dengan begitu termasuk jadi pecalang, menjadi sekegong kan, tukang tabuh kan, jadi pemangku banyak juga, bahkan belajar jadi seorang pendeta, itu. Kenapa? Sadarkah kita tentang kehebatan bumi kita ini? Kan gitu. Jadi kehebatan bumi Bali seperti apa yang dia katakan dalam Saat Bapalon ini jangan diremehkan karena dia melihat bahwa ini pulau dewata gitu loh. Pulau yang memberikan sinar kedamaian, sinar terang. Gitu loh. Karena negaranya dia itu kan sibuk dengan istilah material. Makanya kalau kita bicara tentang taksu Bali gitu loh, ada istilah tetua mengatakan kalau engkau ingin belajar manajemen dan bisnis, belajarlah ke negeri Cina. Kalau ingin belajar pengetahuan tentang agama, datanglah ke negeri atas angin, ke India.
Kalau Anda belajar menjadi pemimpin di Nusantara, belajarlah di Pulau Jawa. Tapi kalau Anda ingin menggali kedamaian, Ya. menemukan jati diri untuk mencapai tingkat kedamaian, datanglah ke Bali. Paham enggak? Betul. Makanya orang Barat itu datang ke Bali bahkan ingin mati di Bali. Karena cintanya dengan budaya kita. Ya, betul. Dengan kedamaian hidup yang mereka rasakan yang tidak ada di belahan dunia lain, tidak ada di negaranya sendiri. Ya, betul. Ini nilai yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, apa itu penyebabnya, Jero? Penyebabnya itu kan sudah alam Bali niki, sudah saya katakan tadi. Penyebabnya bukan disebabkan oleh manusianya, tapi alam Bali inilah sebagai taksu Bali yang menjadi penyebab magnetik. Tidak mungkin bule-bule datang ke Bali, gitu loh. Berkali-kali, bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali, berkali-kali datang ke Pulau Bali tidak merasa jenuh. Bahkan mereka bilang, this is my second home. Betul. Betul nggak? Ini rumah kita yang kedua. This is my paradise of life. Paradise of life. Berarti ini surga saya, kehidupan saya. Bahkan berani dia mengklaimkan demikian. Nah, kenapa kita sekarang orang Bali tidak memahami fenomena ini, gitu loh. Seperti apa dia katakan, jangan kita hanya pakai label saja. Orang luar datang ke Bali dengan memakai baju Bali sudah yakin mereka itu orang Bali. Pakai topi orang Bali pakai udang jadi istilahnya niki, dasar. Ya, mereka sudah yakin dia sebagai orang Bali, saya orang Bali, berani mengklaimkan dirinya begitu. Bahkan kita orang Bali lupa dengan kebaliannya. ini yang parah kan. Ini yang perlu kita harus pikirkan bersama. Mari kita buka mindset kita dalam new normal, buka lah. Gitu. Buka sekarang mindset kita yang baru. Gitu loh. Jangan kita melupakan apa yang ada di Bali ini. Ini Pulau Bali ini tidak ternilai harganya. Tidak bisa dinilai dengan uang karena tidak dimiliki oleh belahan pulau lain. Kalau Bali tidak memiliki suatu kekuatan, gitu loh, magnetik atau taksu yang menarik, buat apa mereka datang ke Bali seperti yang katakan dulu? Tidak kurang indah pemandangan di luar negeri, bayang? Iya, betul. Hawaii, bahkan di Amerika Latin, gitu loh, belahan-belahan yang lainnya lagi tidak kurang keindahannya. Tapi mereka kenapa berkali-kali datang ke Pulau Bali? Nah, ini kita langsung pikirkan. Itu kita tanda tanya besar. Iya. Karena walaupun seindah-indahnya pemandangan di luar Bali, tidak akan dapat menemukan keindahan dan kenyamanan kehidupan selain di Bali. Karena kedamaian ini, Pulau Bali ini pulau penuh dengan kedamaian yang menginspirasi hati nurani manusia dan pemikiran manusia. Untuk dia ketemu kedamaian. Nah, dia sering dulu berkomunikasi dengan orang Barat, mengatakan, I want live in Bali and also I want be life and last life in Bali. Till my last life in Bali. Begitu dia mencintai pulau kita ini, bumi kita ini. Dan banyak juga fenomena bule-bule yang dari luar negeri, dari Amerika, Kanada, Australia, dia jual rumahnya sampai jual rumahnya semua, dia pindah menetap di Bali. Ya benar. Seperti itu, Jero. Nah, itulah dia yang katakan tadi, begitu kuatnya taksu Bali, menarik jiwa-jiwa mereka datang ke Bali. Kan? Bahkan dia rela seperti Pak yang katakan itu memang banyak juga. Yang temukan cerita seperti itu dari teman-teman tiang sendiri. Dia kepingin tinggal di Bali sampai akhir hidupannya itu sendiri. Dia jual semua aset-asetnya di luar negeri itu demi hidup di Pulau Bali gitu loh. Agar mendapat bahkan identitas sebagai orang Bali. Sampai mau diaben di Bali lagi. Ya itulah. Dia itu mengidentifikasikan diri biar menjadi orang Bali gitu loh. Kenapa kita orang Bali tidak bisa memaknai fenomena itu? Di mananya kurang menurut kalau menurut dia, nah itu kan kembali kita kepada pola pikir perkembangan zaman. Setiap orang miskin pasti ingin kaya, dan orang miskin sudah siap jadi orang kaya. Tetapi orang kaya bisa menjadi orang paling miskin. Ngerti maksudnya? Kita tidak punya apa-apa, kan kita ingin sukses. Nah, setelah kita kaya,
pola pikir kita meninggalkan budaya. Kita memasuki budaya orang lain dengan gaya hidup seperti orang luar negeri kan. Iya, betul. Kalau gitu. Nah, akhirnya apa? Kita kan jatuh miskin, kita kehilangan identitas, kan itu kemiskinan kita jadinya. Tapi jika ingin menjadi orang kaya yang berjaya, gitu loh, ingatkanlah dasar budaya kita. Biar kita menjadi orang yang jaya, dikjaya, dan kaya raya, kan gitu. Nah, dengan apa? Tidak pernah meninggalkan budaya. Betul. Kan ini? Karena kalau kita kehilangan bahasa ibu atau dasar-dasar kehidupan kita di Bali, apakah tidak kena penerawe? Istilah Bali kualat. Iya. Tar melupeng Peter Puja, jangan sampai melupakan leluhur kita. Iya. Sehebat apapun kemampuan kita, sehebat apapun intelektual kita, dan sekaya apapun sosial kita, gitu loh. Tapi kalau kita hilang identitas kita, apakah masih kita disebut orang yang kaya? Berarti kita kan jatuh miskin jadinya. Walaupun dimiskinkan dengan pola pikir yang meninggalkan budaya kita sendiri. Bahkan budaya kita ini sudah diadopsi, Pak Yan. Dan sebagai percontohan di dunia dan di segala negara juga ada. Seperti di Cina, Kampung Bali, di Kanada ada pura juga, yang di mana itu yang pura besar itu juga di sana Jerman, di Jerman itu juga banyak, di Belgia dan itu pun saya kira mungkin ini yang dibilang budaya Sabdo Palon ini yang mulai dari Bali, dan apa yang ada di Bali itu udah mulai diminati oleh masyarakat dunia. Bahkan itu perlu kita cermati nih dalam hal apa sih sesungguhnya seharusnya kita masyarakat Bali yang harus kita lakukan. Nah, yang setuju dengan pendapat Pak Ayan. Jadi tentang Sabda Palon, dia kembalikan dari Sabda Palon. Itu kan yang sudah katakan sabda alam. Nah, budaya Bali ini, akan mampu memberikan hipnotis masyarakat dunia. Sekarang kita keluar negeri, orang bahkan berbicara tidak pernah mengenal Indonesia. Kalau kita bilang orang Bali, mereka mengenal Bali. Dia mengenal Bali. Nah, kenapa demikian? Karena budaya Bali ini sudah dikenal 600 tahun sebelum Masehi, seperti yang tanya awal. Nama Bali ini. Berarti mereka pelajari bahwa begitu hebatnya bumi ini loh. Bumi ini yang menghipnotis daripada dunia. Karena apa? Karena peradabannya yang begitu panjang, Pak. Betul. Jadi mereka itu mempelajari tentang Bali ini bukan semata-mata mereka hanya belajar seperti baca koran, tapi dia bagaimana dia memahami tentang Bali ini. Iya betul, karena Bali ini kan sebagai barometer dunia bisa dikatakan ini. Dan dalam hal ini semua dunia kayaknya nih kecurigaan yang tergantung dengan Pulau Bali ini, apakah menurut Jero bagaimana nih kok? Karena Pulau Bali dengan berbagai macam koneksitas budayanya dan yang telah terasimilasi dari ribuan tahun yang silam, bukan ratusan tahun, ribuan tahun yang silam, yang menjadikan Bali ini pulau yang penuh kekayaan, kasanah budaya, betul. Sebagai percontohan persatuan dunia. Karena budaya Bali ini kan terkoneksi dari berbagai macam budaya. Bukan hanya Cina saja, itu peradaban pertama kan. Ada budaya-budaya yang lain telah masuk terkoneksi. Nah, bahkan dibingkai dalam suatu kesatuan pada masa pemerintahan Raja Udayana kan, dan Bendi Sedriaka Hatumpuka mereka kan pada saat itu. Yang menunjuk daripada Buku Turan. Kan ini.
sebagai ketua majelis pertemuan itu kan. Persamuannya. Itu kan untuk membingkai semua budaya kalau kita Ya. cermati secara cermat. Leluhur kita udah dari dulu Mereka memikirkan sudah itu. menyatukan budaya. Nah, contoh nyata sekarang. Contoh nyata sekarang di pura-pura. Ya. Semua ada patung-patung yang mengidentikan dengan berapa paksa. Ya. Ada paksa Siwa, paksa Kala, paksa Resi, dan paksa Ganapati, dan berapa paksa itu ada. Paksa Sora. Ya. Dibingkai menjadi satu. Ini merupakan apa? Gitu loh. Asimilasi budaya. Yang begitu adiluhung setelah terbingkai, bagaikan kembang setaman yang begitu indah terlihat dipandang mata dengan berbagai macam bunga-bunga yang tumbuh dalam satu taman. Bang itu. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita bisa dikatakan multikultur rasanya kita di sini dan multigenetik. Iya. Jadi orang Barat di sana tidak menemukan hal begini gitu loh. Dan satu pulau ini dengan berbagai asimilasi budaya, mereka bisa berbaur menjadi satu. Ngerti nggak? Iya. Menjadi satu, berbaur menjadi satu. Dari aneka budaya ini menyatu. Dan harmonis juga. Dan ya harmonis. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi mereka datang ke Bali dengan simbol perdamaian bumi Bali yang tercipta, terbingkai dari berbagai macam aliran-aliran faksa-faksa dulu ini. Ini tidak dimiliki oleh mereka. Karena inilah menjadi daya tarik kehidupan kedamaian yang ada di bumi. Iya, betul. Karena Bali ini yang disebut dengan pulau apa? Pulau sorga juga kan. Nah, jadi kalau kita membicarakan pulau sorga, jadi pulau sorga itu kan tercipta daripada rasa santi, santikam, santosima. Dan lagi artinya kita itu betul-betul santi itu kedamaian di dalam hati. Damai di dalam bermasyarakat. Santosima itu bisa membuat suatu kedamaian dalam kehidupan. Dan lagi, nah itulah sorga yang nyata di alam ini. Maka dari itu jangan lepaskanlah dasar sorga itu sendiri, kembalilah kepada dasar daripada budaya yang telah ada leluhur kita itu sendiri gitu loh ya. Betul. Ya. Maka dari itu yang tekankan kalau bisa yang memohon juga kepada para pemegang tampuk kekuasaan atau kebijakan, para stakeholder untuk bisa merealisasikan kembali muatan lokal, yaitu yang berbahasa Bali lumrah, yaitu dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai SMA itu agar dikembalikan. Biar guru-guru bahasa Bali itu pun bisa mengajarkan bahasa Bali ya secara benar juga. Jangan dicampur adukkan dengan bahasa Indonesia, betul-betul bahasa Bali yang lumrah dipergunakan. Apalagi zaman sekarang, bila perlu bikin kartun-kartun yang menarik anak-anak yang lucu-lucu yang berbahasa Bali kan, masih banyak itu bisa dilakukan kan. Sekarang zaman media elektronik, gitu loh. Di Google mungkin bisa di-share atau mungkin di permainan-permainan anak di di video-video itu sendiri kan, di medsos, software bahasa Bali. Software bahasa Bali. Nah inilah software ini penting sekali. Karena dari sinilah kita bisa memberikan doktrinisasi gitu loh kepada anak-anak untuk mencintai budayanya kembali, mencintai bahasa ibunya sendiri kan gitu. Ya karena sekarang zaman digital. Zaman digital inilah penting sekali ini dijadikan suatu media sosialisasi bahasa ibu itu sendiri, bahasa Bali itu sendiri kan gitu. Betul. Nah inilah yang harapkan bagi para pemerintah untuk kembali membuat muatan lokal serta ya mensosialisasikan bahasa Bali sesuai dengan kualifikasi usia anak, biar mereka dapat memahami. Dan juga yang tekankan bagi para orang tua ngiring Sematoan Bali khususnya, mari kita ajarkan anak kita sedini mungkin untuk berkomunikasi dengan bahasa Bali lumrah. Minimal dia harus kenal itu. Kalau kita tidak mengenal bahasa kita sendiri, berarti kan tak kenal, tak sayang. Ini tidak merasa dekat, tidak cinta kan gitu nih. Ya, kalau kita merasa sayang, merasa cinta, marilah kita peluk kembali, rangkul kembali bahasa kita. Jangan membilang ini bahasa zaman batu, jangan. Bahasa kuno jangan. Ini bahasa ibu. Gitu loh. Nah, inilah yang penting. Nah, demikianlah yang tekankan bagi para pemegang tampuk kebijaksanaan, yang harapkan para instansi budaya atau instansi pemegang dinas kebudayaan
dan para pendidikan, dinas pendidikan dan kebudayaan untuk bisa kiranya ya membuat suatu terobosan-terobosan baru mensosialisasikan bahasa Bali ini sendiri sesuai dengan klasifikasi usia anak melalui media medsos ini. Demikianlah harapan Tiang. Ya. Oke, saudara-saudara sahabat IWAS dimanapun berada, itulah pemahaman filosofi yang mesti kita pahami kenapa para bule pasih berbahasa Bali dan kenapa kita malu berbahasa Bali. Dari sekarang ajakan Bali yang pertama adalah biasakanlah memakai bahasa Bali. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Om Santi Santi Santi. Om.